Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara untuk menentukan himpunan penyelesaian secara geometri ya. Jadi secara geometrinya, kira-kira untuk mutlak dari X-2 ini seperti apa. Sebelumnya, kita kan sudah mempelajari terkait dengan bagaimana konsep dari nilai mutlak, bagaimana cara nilai mutlak itu bekerja, dan bagaimana tiba-tiba nilai mutlak dia akan mengubah suatu nilai yang dari negatif itu menjadi positif. Sebelumnya kita setelah pelajari. Nah, bagaimana sih tentang kalau misalnya terkait dengan soal-soal dari nilai mutlak itu sendiri? Oke, sebelumnya, jadi ada soal nih, yang nomor A, poin A, latihannya adalah tentukan mutlak dari X-2 untuk ini untuk ya untuk X-nya ini merupakan anggota bilangan real gitu ya. Jadi nah sebelumnya kita harus selesaikan dulu nih secara definisi. Jadi kan secara definisi itu bagaimana sih kira-kira. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilai mutlak X-2 ini dia akan bernilai X-2 itu ketika lebih besar dari nol gitu, lebih besar sama dengan nol gitu. Jadi akan bernilai positif ketika dia lebih besar dari sama dengan nol gitu ya. Nah, dia yang kedua, dia akan membentuk min dari x min 2 ketika x min 2-nya itu kurang dari sama dengan nol gitu ya. Jadi dia akan membentuk negatif ketika dia kurang dari sama dengan nol. Jadi ada dua definisi nih yang jangan eh, dilupakan gitu ya. Nah, jadi, selanjutnya dapat dibentuk titik-titik yang memenuhi nilai mutlak tersebut. Oke, jadi kita akan memasukkan nilai mutlak ini ke dalam titik-titik untuk selanjutnya akan di diagram kartesiuskan gitu ya. Oke, nah kita mulai dari min 2 sebenarnya bebas anak-anak. Jadi mau mulai dari min 3, min 2, min 1 dan selanjutnya itu bebas-bebas saja gitu. Nanti akan membentuk grafik seperti apa sih daerah-daerah penyelesaian secara geometrinya itu seperti apa. Oke, nah ketika kita masukkan nilai min 2 gitu ya. Jadi min 2 itu kan sama dengan min 4 kan. Nah, ingat anak-anak, min 2 min 2 itu kan sama dengan min 4. Nah, nilai mutlak dari min 4 itu adalah 4 kan dari yang sebelumnya kita pelajari. Jadi ketika min 2 akan menghasilkan 4, ketika min 1 akan menghasilkan 3, ketika nol akan menghasilkan 2 gitu ya dan seterusnya. Oke, nah akan terbentuk juga titik-titiknya nih seperti min 2,4, min 1,3 dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja nilai mutlak titik-titiknya seperti apa. Nah, anak-anak juga harus menentukan sendiri dulu nih, kira-kira grafiknya itu seperti apa sebelum kita ke aplikasi dari GeoGebra-nya, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah pasangannya, oh ternyata dia akan membentuk grafik ke atas nih, Y lebih besar dari sama dengan nol. Oke, nah secara geometrinya gimana? Nah, ini kan telah disajikan ya secara geometri ini kan hanya sebagai contohnya saja gitu. Nah, ntar akan saya presentasikan bagaimana sih cara untuk menggunakan aplikasi GeoGebra untuk grafik nilai mutlak X min 2 ini seperti apa. Oke, oke pertama kali kita buka dulu nih aplikasi GeoGebra-nya. Nah, di dalam aplikasi GeoGebra ini sudah ditentukan gitu ya, ada diagram kartesius di sini, kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan tergantung dari keinginan kita. Nah, kita buka coba. Ini kan kita hanya mengecek apakah betul pengerjaan kita sudah sesuai apa belum gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk aplikasi GWG, kita langsung tulis saja mutlak dari X min 2. Oh, ternyata dia akan membentuk grafik seperti ini gitu ya. Tuh, ketika kita besarkan, dia akan membentuk grafik seperti ini. Ada di titik di 2 dan daerah penyelesaiannya ada di atas ini semua ya nih. Di atas ini semua. Nah, ini adalah grafik ketika mutlak dari X min 2 seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita hapus dulu, kita lanjut lagi. Ini kita sudah, oh ternyata grafiknya sama nih ketika X min 2 akan membentuk grafik seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini untuk poin yang B gitu ya. Nah, untuk poin yang B, ada soalnya adalah tentukan nilai mutlak dari 2x min 4 untuk eh, X ini merupakan anggota bilangan real. Oke, nah penyelesaiannya kita selesaikan dulu seperti yang tadi. Terkait dengan definisi, mutlak dari 2x min 4, dia akan bernilai 2x min 4 ketika 2x min 4 ini lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang kedua, min dari 2x min 4, dia akan bernilai 2x min 4 ketika dia kurang dari 0 gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita uji titiknya dulu nih. Jadi ketika
kita mau ingin memasukkan dia ke diagram kartesius titik-titiknya, kita harus memisahkan dulu. Jadi Y sama dengan mutlak dari 2X min 4. Nah, ketika kita mempunyai nilai berapa, misalkan min 2, seperti yang tadi. Oke, jadi min 2. Nah, misalkan ketika kita masukkan nilai min 2 di sini, berarti min 2 dikali 2 adalah min 4, min 4 adalah min dari 8. Nah, berarti nilai mutlaknya ada kan Y-nya akan membentuk nilai 8 dan seterusnya ini bisa dimasukkan sendiri gitu ya. Nah, ketika 0 coba kita coba 0. 0 berarti 2 dikali 0 adalah 0 berarti mutlak dari min 4 adalah 4. Jadi ketika nilai X-nya 0 maka nilai Y-nya adalah 4. Nah, titik-titiknya adalah 0,4. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam diagram kartesiusnya. Nah, tentang bagaimana apa namanya grafiknya, coba kita akan coba gitu ya. Oke, kita coba dulu kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Coba kita tuliskan mutlak dari 2x min 4 akan membentuk grafik seperti apa. Oh, ternyata ketika mutlak 2x min 4 akan membentuk grafiknya seperti ini. Dan uh, apa sih yang bisa kita simpulkan? Jadi ketika ada soal dari nilai mutlak, ternyata grafik yang akan dihasilkan dia akan selalu membentuk grafik ke atas gitu. Jadi tidak ada nih membentuk grafik ke bawah karena nilai mutlak dia akan selalu membentuk nilai yang positif gitu ya. Nah, dia daerah-daerah yang akan membentuk nilai positif nih. Ini jadi semua daerah di sini ini adalah daerah-daerah dari mutlak dari 2x min 4. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.